Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati dengan nomor NIM 2902070003, semester 5 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi, untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMN. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen. Pencatatan keuangan yang baik merupakan hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika kita akan memulai suatu usaha, kita perlu mengetahui pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan ada banyak jenis, fungsi, serta tujuannya. Namun secara garis besar, tentunya laporan tersebut memiliki fungsi sebagai informasi keuangan perusahaan, di mana ruang lingkup dari manajemen ini terdapat suatu sistem atau proses pencatatan informasi keuangan yang biasa disebut dengan akuntansi manajemen. Pertama, sebelum saya memulai pembahasan ini, ada beberapa pengertian terkait manajemen akuntansi atau akuntansi manajemen yang akan saya bahas. Akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem akuntansi. Tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan untuk pihak internal perusahaan. Beberapa ahli dalam bidang ini juga turut memberikan pendapatnya. Akuntansi manajemen merupakan sebuah proses. Proses yang dimaksud di sini adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi. Informasi tersebut yang akan membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tugas organisasinya. Secara singkat, akuntansi manajemen merupakan pembuatan informasi terkait akuntansi keuangan. Informasi tersebut didapat dari data-data keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya dicatat, ditafsirkan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lingkupnya memang untuk perusahaan atau pihak-pihak internal. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan berkaitan dengan pengguna informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik. Sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar tertentu, seperti prinsip akuntansi dan panduan akuntansi. Semua perusahaan publik diharuskan untuk melengkapi laporan keuangan mereka sesuai dengan akuntansi sebagai syarat untuk mempertahankan status mereka yang diperdagangkan secara publik. Sementara itu, dikarenakan akuntansi manajemen bukan untuk pengguna eksternal, maka dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, manajer departemen produksi ingin melihat informasi keuangan yang ditampilkan dengan presentase unit yang diproduksi pada periode tertentu. Sementara, manajer departemen sumber daya masyarakat ingin melihat grafik gaji karyawan selama periode tertentu. Akuntansi manajemen mampu memenuhi kebutuhan kedua departemen dengan menawarkan informasi dalam format apapun, serta bermanfaat bagi kebutuhan spesifik tersebut. Akuntansi manajemen ini sangat penting
bagi sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau yang baru dirintis, apalagi perusahaan yang sudah berkembang pesat. Akuntansi manajemen ini untuk yang pertama sebagai perkiraan arus kas. Atas dasar prediksi arus kas yang masuk, pemilik bisnis atau manajemen dapat memutuskan untuk mengambil langkah-langkah korektif dalam meningkatkan arus kas ataupun mempercepat pertumbuhan perusahaan. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu memperkirakan masa depan. Akuntansi manajemen membantu berdasarkan data. Hal ini sangat membantu manajer untuk memperkirakan semuanya, terutama dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan tentang penting dalam berorganisasi. Untuk fungsi yang ketiga yaitu dalam mengambil keputusan. Ketersediaan biaya dan produksi adalah faktor penentu pilihan ini. Melalui akuntansi manajemen, data yang dikembangkan akan memungkinkan pengambilan keputusan di tingkat operasional dan strategis. Untuk fungsi yang lain yaitu perbedaan kinerja. Perbedaan antara apa yang diprediksi dan apa yang sebenarnya dicapai, akuntansi manajemen menggunakan teknik analis untuk membantu manajemen membangun varians positif dan mengelola yang negatif. Dan fungsi selanjutnya yaitu pengembalian investasi. Sebelum memulai proyek yang membutuhkan investasi besar, perusahaan perlu menganalisis tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika mendapat 2 atau lebih peluang investasi, manajemen harus memilih yang paling menguntungkan. Analisis break even atau titik impas sangat diperlukan dalam konteks ini. Semua hal tersebut akan terjawab dengan menggunakan praktek akuntansi manajemen. Untuk contoh sebagai informasi manajemen yaitu misalnya ketika ada seorang investor yang akan berinvestasi dan menanyakan tentang laba dan durasi payback period, maka manajer keuangan akan menjelaskan tentang pembagian laba perusahaan, misalnya sebesar 20% dengan payback period selama 3 tahun untuk investor. Dari sini, sang investor akan memutuskan pilihannya untuk jadi berinvestasi atau tidak. Karena kebanyakan investor akan ragu bila tidak mengetahui akuntansi manajemen dari perusahaan yang akan ia investasikan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.